Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Para pemirsa Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan mengisi kehidupan kita dengan berbagai hal yang terpuji, terutama pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Tak lain dan tak bukan, mudah-mudahan seluruh ibadah kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam mari kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya dan yang menjadi panutan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disyafaati olehnya dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, tidak semua orang yang berpuasa maka puasanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tiada seorang pun di antara kita yang tahu apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak. Tetapi kewajiban kita adalah berusaha agar puasa kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampai akhir hayat mungkin kita tidak akan tahu diterima atau tidak. Tetapi sekali lagi kita harus berusaha agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mendapatkan banyak petunjuk, kita telah banyak mendapatkan dalil-dalil terutama dari dawuh-dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih orang yang puasanya diterima itu, dan apa saja yang menjadikan puasa seseorang akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, puasa itu dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, puasa yang diterima oleh Allah. Yang kedua, puasa yang sah tapi tidak diterima. Atau kalau dilengkapi yang pertama tadi itu adalah puasa yang sah dan diterima. Kemudian yang kedua, sah tapi tidak diterima. Dan yang ketiga adalah puasa yang batal. Puasa yang sah dan diterima adalah puasa yang memenuhi syarat-syaratnya. Artinya juga tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa itu yang dilanggar oleh pelakunya. Kemudian pelakunya juga tidak melakukan hal-hal yang bisa menghapus pahala puasa. Jadi kalau puasanya memenuhi syarat, kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang bisa menghalangi pahala puasa, maka puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berpuasa, syarat-syaratnya terpenuhi, tetapi ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, dia langgar, dia kerjakan, maka puasanya menjadi puasa yang sah. Sedangkan kalau syarat-syarat puasa itu ada yang ditinggalkan, atau pelaku puasa itu melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka tentu saja puasanya termasuk berkategori yang ketiga, yaitu puasa yang batal. Lalu apa konsekuensinya para pemirsa rahimakumullah? Orang yang puasanya sah dan diterima,
tentu dia akan mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Selain mendapatkan pahala, maka dia juga akan terampuni dosa-dosanya. Jadi puasa yang diterima itu memiliki dua fungsi, yaitu bisa menghapus dosa-dosa dan menambah tabungan pahala untuk kehidupan akhirat yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan orang yang puasanya sah tetapi tidak diterima oleh Allah? Maka orang yang demikian puasanya telah cukup, dalam arti dia tidak harus mengqadha puasanya, tetapi tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Sedangkan orang yang puasanya batal karena tidak memenuhi syarat atau karena melanggar atau melakukan hal yang membatalkan puasa, maka orang yang demikian wajib mengqadha puasanya. Nah, fokus kita kali ini adalah hal-hal apa yang bisa menjadikan puasa seseorang sia-sia. Barangkali kata sia-sia di sini perlu diarahkan kepada orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga, artinya tidak mendapatkan pahala puasa dan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang hal ini. Di antaranya adalah laisa siyamu minal akli wasyurbi faqat, as-siyamu minal lahwi warrafath. Puasa itu atau puasa yang memenuhi syarat, puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga orang yang berpuasa itu menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang sia-sia, menahan dirinya dari perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia maupun perbuatan yang keji. Ini salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Kemudian hadis lain yang walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dianggap sebagai hadis yang batil ya, atau mungkin ada yang mengatakan hadis maudhu, mungkin juga ada yang mengatakan hadis yang dhaif ya. Ya katakanlah hadisnya dhaif misalnya, maka hadis dhaif itu sesungguhnya masih bisa kita ambil manfaatnya. Memang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, sebagai alasan untuk mempertahankan suatu hukum ya. Tetapi juga kita ambil sisi baiknya dari hadis ini, yaitu hadis yang menyatakan khamsun yuftirnas shaimah. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Jadi ada 5 hal bisa membatalkan pahala puasa. Kalau puasa pahalanya batal, berarti akan sia-sia puasanya. Artinya mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah al-ghibah, menggunjing. Ungkapannya lebih pas, yang familiar adalah ngerasani atau rasan-rasan. Ya, ternyata orang menggunjing pada bulan Ramadan ini masih banyak. Anehnya mereka kalau ditegur, puasa-puasa jangan rasan-rasan, puasa-puasa jangan menggunjing, maka tidak sedikit mereka yang mengatakan atau yang menjawab, saya ini tidak ngerasani, yang saya sampaikan ini adalah apa adanya. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya yang dikatakan ghibah menurut sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain adalah dzikruka akhaka bima yakrah.
adalah kau menyebut apa yang ada pada diri saudaramu, yang manakala dia mendengar kau sebut, kau bicarakan, maka dia tidak suka. Itulah ngerasani. Jadi fakta yang disampaikan itu, atau apa yang disampaikan jika sesuai dengan faktanya, dan jika pelakunya dengar maka dia tidak suka, itulah yang dikatakan ghibah, itulah yang dikatakan ngerasani. Dan apabila yang disampaikan itu tidak sesuai fakta, maka kata Rasulullah, itu sudah termasuk kategori fitnah. Dan kita semua tahu bahwa fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kemudian yang kedua, para pemirsa rahimakumullah, yaitu an-namimah. An-namimah itu adu domba. Tentu yang dimaksud bukan mengadu domba-domba peliharaan, itu bukan ya. Mengadu domba ini memperkencing perselisihan antara dua orang atau lebih ya. Orang yang berseteru, kita kobarkan perseteruannya. Kalau itu dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka puasanya akan hilang pahalanya. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, yaitu wal kadzibu, dusta. Dusta ini juga bisa menghapus pahala puasa kita. Karena itu harus kita tinggalkan. Baik dusta yang memang kita sengaja, ya ini yang juga harus kita hindari. Kadang-kadang kita dusta kepada saudara kita dengan maksud bergurau ya. Walaupun bergurau ini juga harus kita hindari. Nah, itu kalau dipercaya kalau oleh teman kita, ya, dia akan mendapatkan ruginya. Ya. Ini sangat dikhawatirkan, tetap menjadikan pahala puasa kita melayang. Kemudian wal kublah. Dalam lafal yang lain dikatakan an-nadhar bisahwah, ya. Melihat dengan syahwat. Kalau tadi itu kan al-kubla itu mencium ya. Tentu yang dimaksud ini ya mencium wanita yang halal baginya, yaitu istrinya ya. Nah, kalau melihat ini dilarang ini. Tentu saja mencium yang menimbulkan nafsu syahwat begitu ya. Ini bisa menghilangkan, bisa menghapus pahala puasa. Dan yang terakhir adalah al-yaminul fajirah. Lafal hadis yang lain menyatakan wal yaminul kadhibah, yaitu sumpah palsu. Ya, bersumpah tetapi sungguhnya dia tidak melihat. Bersumpah bahwa dia melihat padahal tidak melihat. Bersumpah dia menyatakan tahu padahal tidak tahu. Bersumpah tidak melakukan padahal dia melakukan, dan sebagainya. Ini bisa menghapus pahala puasa. Terakhir, para pemirsa rahimakumullah, walaupun tadi disebut bahwa hadis ini ada yang mengatakan hadis palsu, hadis yang batil, tetapi terkait dengan hibah, disebutkan di dalam kitab Dalilus Sa'ilin bahwa pada masa Rasulullah SAW masih hidup, pernah ada peristiwa pada bulan Ramadan. Ada dua orang wanita yang berpuasa pada bulan Ramadan. Namun akhirnya dua wanita ini kehabisan tenaga. Jadi seluruh badannya lemah, lemas, dan serasa tidak kuat untuk melanjutkan puasanya. Melihat peristiwa ini, maka sebagian sahabat mengajak dua wanita ini menghadap Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah SAW, maka disampaikan kepada beliau bahwa wanita ini mohon untuk diperkenankan membatalkan puasanya karena sudah tidak kuat untuk melanjutkannya. Maka ternyata Rasulullah SAW malah memberikan satu gelas kosong kepada dua wanita ini sambil mengatakan, muntahkan isi perutmu ke dalam gelas ini. Lalu seorang di antara keduanya memuntahkan isi perutnya itu. Ternyata gelasnya berisi separuh. Dan apa yang
terisikan di gelas ternyata adalah daging dan darah yang baunya sangat busuk. Kemudian wanita yang satunya juga begitu, diminta untuk memuntahkannya. Akhirnya penuhlah gelas tersebut dengan darah dan daging yang busuk. Para sahabat pun akhirnya terheran-heran dibuatnya. Lantas Rasulullah SAW setelah ditanya oleh para sahabat yang hadir saat itu, yang melihat saat itu, maka Rasulullah mengatakan bahwa wanita itu sebenarnya berpuasa dengan sesuatu yang halal, dengan sesuatu yang memenuhi syarat untuk diterimanya puasa. Akan tetapi puasa yang dirusak sendiri dengan membicarakan aib orang lain. Maka yang menjadi isi gelas tersebut adalah akibat dari membicarakan aib orang lain tersebut, yaitu berwujud darah dan daging yang busuk. Tentu hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat yang mengatakan bahwa orang yang menggunjing itu sama dengan orang yang kan daging saudaranya sendiri yang sudah meninggal. Tentu saja kita semua tidak suka makan daging saudara kita yang sudah meninggal, apalagi yang sudah busuk. Ini merupakan contoh nyata bahwa menggunjing itu sangat dilarang di dalam agama kita dan bisa menghapus pahala-pahala puasa kita. Nah, para hadirin, para pemirsa WM Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari berbagai hal yang bisa menghapus pahala puasa kita, sehingga puasa kita tidak ada satupun yang sia-sia belaka. Kita tetap harus mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah, yang tentu saja harus kita barengi dengan usaha yang maksimal untuk menghindari hal-hal yang mengotori berbagai macam ibadah tersebut, utamanya ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan manakala ada yang baik, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan manakala ada yang tidak baik, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.